Hai sahabat-sahabat NH, selamat sore. Kembali lagi dengan saya Si Febriana di episode edisi Ngopi Sore bareng Dokter National Hospital Surabaya. Lama banget gak jumpa sama sahabat-sahabat NH. Kali ini sore-sore gini ya saya udah ditemenin sama salah satu dokter ya. Ini favorit para mam, jadi sering banget konsul ke dokter spesialis obgyn satu ini nih yang sudah hadir barengan sama kita di sini. Ada Dokter Hendra Henry, spesialis obgyn. Selamat sore dokter. Selamat sore Yesi. Apa kabar dok? Kabar baik. Lama banget rasanya kita nggak ngonten ya. Ini banyak banget sahabat-sahabat NH yang pengen banget ngobrol sama dokter. Ini saya sudah rekap beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering kali para moms nih nanya. Ya. Jadi pertanyaan banyak moms gitu ya dok. Kita bakalan bahas hari ini dokter, kira-kira apa aja sih yang boleh atau tidak boleh dilakukan saat hamil muda. Karena kan rawan banget ya dok ya, Ya. hamil muda itu. Itu kisaran weeks-nya atau trimesternya berapa tuh dok kalau hamil muda? Jadi kita katakan hamil muda itu trimester 1 ya. Jadi dari sejak awal kehamilan sampai usia 12 minggu. Memang usia-usia ini adalah masa-masa embriologi kita bilang. Jadi masa-masa pembentukan organ-organ penting yang sangat berbahaya sekali jika ada gangguan. Jadi memang harus benar-benar dijaga ya dokter ya, karena ya itu tadi rawan ya dok. Apa namanya tadi dok? Embriologi, proses embriologi. Oke, nah ini moms harus banget perhatikan ya. Nah kalau dibilang trimesternya itu 0 sampai 12 minggu itu wajib banget moms jaga janinnya agar tetap sehat ya kan. Nah apa aja sih sebenarnya dok yang perlu diperhatikan saat hamil muda dokter? Jadi yang pertama saat mengetahui hamil segera memeriksakan kehamilannya ke dokter spesialis kandungan untuk memastikan apakah kehamilan ini posisinya berada di dalam rahim. Oh itu paling penting ya dok ya, Ya. berada di dalam rahim ya, itu harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Nah kapan harus memeriksakan itu dokter? Apakah ada umur-umur atau usia-usia janin tertentu yang memang harus banget diperiksakan dokter? Jadi buat para ibu-ibu muda ya, biasanya mereka kan mengetahui jadwal siklus men. Nah, begitu sudah mulai terlambat beberapa hari tidak mens, sebaiknya segera memeriksakan tes kencing yang paling sederhana ya. Di pagi hari menggunakan tes kencing untuk kehamilan. Jika memang sudah positif, bisa segera langsung mengunjungi ke dokter spesialis kandungannya. Untuk memeriksakan kondisi kehamilannya, juga lakukan pemeriksaan fisik juga, tekanan darah, dan juga bisa melakukan pemeriksaan lab darah yang sangat penting untuk di awal-awal kehamilan. Seperti pemeriksaan tokso, rubella dan lain-lain. Apakah hanya mam saja atau dads juga wajib banget untuk memeriksakan itu dokter? Nah, dads-nya ikut menemani dulu. Ikut menemani dulu ya, berarti Wajib ini. Oke, itu perlu pendampingan karena ya itu tadi masih hamil muda ya, Ya. harus benar-benar dijaga para momsnya ini. Dok, saya tertarik tadi dokter sempat bilang kalau misalnya untuk pertama hamil muda itu juga harus dikonsultasikan apakah janinnya itu, kalau apa dok, harus berada di luar Kehamilannya. ya kehamilannya itu apakah harus berada di luar rahim atau di dalam rahim. Nah itu sebenarnya buat apa dokter untuk memeriksakan itu, apakah memang ada yang harus atau perlu dijaga atau diperhatikan, gimana tuh dok? Karena yang paling utama kita utamakan dulu cek kantong kehamilannya, posisinya. Jika benar memang di dalam rahim, juga posisinya harus berada di, istilahnya kita bilang di fundus atau di puncak rahim. Itu posisi yang paling ideal. Karena jika misalnya berada di luar rahim, kita harus memantau sangat ketat. Itu yang kita bilang kehamilan ektopik. Ini bisa membahayakan nyawa sang ibu. Untuk penanganannya dok kalau misalnya di luar kandungan? Ya kita harus lakukan kalau misalnya masih awal bisa kita lakukan dengan pengobatan. Bisa juga dilakukan jika memang sudah membesar, kita lakukan dengan operasi. Ya ini benar-benar harus diperhatikan pada saat hamil muda ya dok ya, sebelum akhirnya dia juga membesar ya kan dok ya. Oke dokter, nah dok kira-kira nih untuk pada saat hamil muda, nah ini tuh sering banget nih karena kan kalau misalnya para moms itu
ngemil, Oh ya. makan ya kan, bawaannya entah kenapa teman-teman saya kan udah pada hamil semuanya dok ya, ya rata-rata udah hamil terus, ayo yuk makan kemana, bawaannya ngidam. Iya. Nah itu kadang-kadang nggak bisa dikontrol dok. Mm-mm. Gimana caranya kita bisa membedakan makanan yang bisa dimakan sama ibu hamil atau yang belum boleh dimakan dokter? Ya, oke. Jadi memang pada kehamilan muda itu ada gejala-gejala, pertama ya kayak morning sickness, yang kedua adalah pika atau yang ngidam kita istilahnya. Ya. Nah, jadi enak banget nih, ada juga ibu yang tidak sama sekali tidak mengalami morning sickness, tapi malah makannya tambah banyak. Gitu. Semua mau dimakan katanya. Semua mau dimakan ya, bawaannya ngidam bawaan baby Iya. nih biasanya gitu dok Iya. ya. Oke. Jadi memang pada hamil muda itu ada juga peningkatan asam lambung sehingga juga bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi memang harus dijaga kualitas makannya, bukan jumlah makannya, tapi kualitas makanan yang sungguh baik. Jadi tinggi akan serat, sayur-sayuran, juga dari biji-bijian lebih baik, dan tinggi protein. Protein bisa dari hewani maupun nabati. Hewani ya seperti ikan, daging, ayam, telur ya. Kalau nabati bisa dari kacang-kacangan, kacang kedelai, tahu, tempe. Tahu tempe, oh enak banget Ya. ternyata dok. Dan Sambal kalau- boleh nggak sih dok sambal? Nah, sambal kalau bisa usahakan yang cabai buah segar. Cabai buah segar. Oh oke, jadi masih ada pedas-pedasnya dikit, cuma nggak pedas banget ya. Iya, ada rasa lah sedikit. Iya, Karena benar-benar. selera ibu hamil kan Betul. beda, mulutnya agak asam. Betul. Nah ini sering dijumpai nih kakak-kakak saya tuh gitu dok. Mau makan sambalan tapi di sisi lain nggak boleh makan sambalan yang terlalu pedas ekstrim gitu kan nggak boleh dok ya. Memang dijaga banget bener kata dokter. Memang kualitas makanannya harus kita lihat benar-benar ya, tinggi serat, tinggi protein ya kan. Oke dokter. Nah itu ya para moms ya. Jadi di rumah jangan karena bawaan baby apa-apa dikit-dikit kalau lagi jalan-jalan di mall mau dong makan itu, mau dong jajan ini gitu. Nah ini harus diperhatikan juga gitu. Kalau misalnya alergi khusus kita pengaruh dok? Sebaiknya juga harus dihindarin. Hmm. Jika memang sudah ada tahu ya, sudah oh saya alergi tidak bisa makan udang ya, sebaiknya dihindarin. Oh, Karena oke. bisa memicu reaksi alergi, juga membuat kondisi juga tidak baik. Oke, dok, saya pernah baca dok, kalau di satu artikel tuh bilang kalau misalnya lagi hamil muda itu katanya harus sering olahraga gitu supaya bayinya janinnya itu terbiasa gitu, apalagi memang apa namanya mam ini suka workout gitu kan, ada yang bawaan baby pengen duduk terus, tapi ada yang para mam ini malah tambah rajin nih olahraga. Sebenarnya kalau olahraga diperkenankan atau enggak sih dok pada saat hamil muda? Ya, jadi saat hamil muda tetap kita sarankan beraktivitas seperti biasa, bukan mager ya. Tapi juga Mager ya, sering ya mams ya. tapi juga hindarinlah olahraga yang terlalu ekstrim ya, juga yang terlalu intensitasnya terlalu tinggi. Oke. Jadi ya kita jaga ya di zona 2 lah istilahnya. Zona Kalau- 2. Atau contohnya dok, contohnya olahraga yang aman buat ibu hamil muda itu apa dok? Yang low impact contohnya ya seperti jalan pagi oke. ya, jangan jalan di mall ya. Tapi sambil olahraga bisa ya dok. Senam-senam ringan Senam-senam atau yoga ringan Oke. boleh. Nah kita ada senam hamil mam, sudah pasti aman juga nih di National Hospital ya kan dok, Ya, bisa juga ya kan karena barengan sama mam selainnya senam hamil Iya, gitu, apalagi iya. dipantau kan dok. Iya, betul. Oke, ini mam harus diperhatikan juga jangan terlalu ekstrim ya kalau misalnya lagi olahraga. Oke, kita next lagi ke pertanyaan berikutnya dok. Ini sebenarnya bukan ke pertanyaan, lebih ke tips and trick nih pada saat hamil muda juga. Gimana caranya untuk mengurangi morning sickness gitu, mual, muntah gitu ya. Boleh dokter silakan. Jadi sebaiknya untuk para moms, tipsnya yang sering saya katakan saat Yap. berpraktek ya. Jadi makanlah sebelum lapar. Makanlah sebelum lapar. Tapi berhentilah sebelum kenyang. Oke, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kenapa tuh dok? Karena kalau sampai kita kelaparan, begitu diisi kan akan menimbulkan reaksi mual. Nah, Oh iya, biasanya ada yang malas makan soalnya dok. ya, karena tidak mood, dibiarkan sampai berjam-jam kelaparan. Nah, akhirnya bisa mengenai asam lambung lagi. Itu sebabnya ketika mau makan sesuatu malah mual, muntah. Oke. Nah, itu ya moms ya. Makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Itu yang harus diperhatikan juga. Ini juga perlu juga pendampingan suami nggak nih dok kayak Ya, gini? sangat perlu dibantu oleh ya ditemani oleh suami. Iya, biasanya kalau misalnya lagi aduh pegel-pegel, nah itu sebenarnya
mitos atau fakta sih dok kalau ibu hamil tuh sering banget pegel-pegel? Bisa, itu bisa terjadi karena ya kekurangan salah satu unsur mineral sehingga gampang sekali pegal. Juga kebanyakan duduk ya. Soalnya capek kali ya dok Iya, ya. apalagi sudah hamil besar ya biasanya. Wah itu dia tuh bikin mager ngapa-ngapain. Iya. Oke dok, sampai umur atau usia kandungan berapakah mam ini harus berjaga-jaga dokter? Sebenarnya dari sejak awal hamil sampai setelah melahirkan harus tetap dijaga karena pertumbuhan bayi, istilahnya itu kesehatan ibu dan anak itu dijaga ya mulai dari awal hamil sampai setelah melahirkan. Sampai menyusuin juga. Oke, ini para moms yang kayak misalnya nggak apa-apa kok udah hamil besar gitu, paling nanti kalau misalnya banyak gerak tambah kuat janinnya, biasa gitu dok soalnya. Wah itu berarti kurang diperkenankan ya berpikiran seperti itu ya dok ya. Tetap harus selalu dijaga. Tetap harus selalu dijaga ya, waspada ini karena memang masih dalam kandungan ya, babynya belum keluar jadi harus selalu dijaga. Kira-kira berapa kali dalam sebulan atau seminggu para moms yang hamil ini dapat konsultasi ke dokter kandungan dokter? Biasanya pada trimester 1 sampai trimester 2 itu 1 bulan sekali. Begitu sudah mulai memasuki trimester 3 kita majukan tiap 2 minggu. Atau jika sudah sampai 37 minggu itu sudah tiap minggu. Karena sangat penting di saat terakhir itu kita harus memantau aliran darah, kondisi air ketuban maupun kondisi pertumbuhan bayinya. Oke, dicatat ya moms ya, harus selalu konsultasi juga bersama dengan dokter kandungannya. Terutama nih ya yang moms di rumah kalau misalnya mau konsultasi mengenai kehamilan boleh langsung aja ke National Hospital Surabaya, langsung booking appointment barengan sama Dr. Hendra Henry, spesialis OB/GYN. Bisa juga langsung cek di website kita ya dok ya, sudah ada tuh kalau misalnya mau cari Dr. Hendra Henry tuh langsung aja lihat di situ jadwal prakteknya ya. Jadwal prakteknya itu di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Catat baik-baik, langsung booking appointment supaya kondisi kandungan tetap sehat-sehat terus karena masih dalam pantauan dokter juga. Ya kan dokter? Oke dokter. Terus ini dok, satu lagi, moms bisa hubungin dokter, bisa nggak sih kalau lewat NH Apps bookingnya? Bisa banget ya dok ya. Nah tuh sahabat-sahabat NH langsung aja download NH Apps ya kalau misalnya mau langsung booking appointment barengan sama Dr. Hendra Henry, spesialis OB/GYN. Oke deh dokter, thank you banget sore hari ini sudah mau ngobrol barengan sama sahabat-sahabat NH di rumah. Terima kasih waktunya dokter. Habis gini lanjut praktek atau ada kegiatan lainnya? Istirahat dulu karena rame banget jadi untuk harus menyiapkan waktu juga untuk praktek besok. Oke dokter, thank you dokter buat waktunya. Terima kasih. Thank you banget buat sahabat-sahabat NH yang sudah meluangkan waktu untuk nonton episode edisi Ngopi Sore bareng dokter kali ini di National Hospital Surabaya. Jangan lupa di subscribe dan juga ikutin semua sosial medianya National Hospital Surabaya yang pastinya bakal memberikan edukasi terbaik buat sahabat-sahabat NH di rumah. Sampai jumpa dan selamat sore.